Pansus Keolahragaan DPRD Kota Yogyakarta tinjau lapangan. Polresta Sleman gulung pelaku curanmor Sindikat Subang. Ibu-ibu Kali Gintung Kidul meriahkan hari ulang tahun RI ke-80. Salam kabar Jogja. Halo, selamat pagi saudara, apa kabarnya Anda? Hari ini Kabar Jogja kembali menyapa Anda bersama saya Wana Gastia. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi kami dari Yogyakarta, Solo dan juga sekitarnya. Inilah Kabar Jogja selengkapnya. Saudara, Pansus Keolahragaan DPRD Kota Yogyakarta meninjau sejumlah lapangan olahraga di wilayah Kota Yogyakarta. Ya, kegiatan ini menjadi bagian dari proses penyusunan raperda tentang keolahragaan yang saat ini tengah dibahas. Peninjauan dipimpin oleh Ketua Pansus Keolahragaan DPRD Kota Yogyakarta, Kholik Nugroho Aji, bersama dengan para anggota, dimulai dari Lampangan Karang di Kota Gede, Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Pansus meninjau secara menyeluruh kondisi akses, sarana, prasarana hingga fasilitas olahraga yang tersedia. Dari hasil tinjauan Pansus menilai lapangan Karang sudah memiliki fasilitas yang memadai, seperti area gym dan juga lintasan lari di sekeliling lapangan yang dapat digunakan warga secara gratis. Selain lapangan Karang, Pansus juga mengunjungi lapangan minggiran di Kemantren Mantri Jeron, lapangan Mancasan, Gor Wirobrajan, Gor Segoro Amarto di Tegalrejo, KONI Kota Yogyakarta, serta pusat latihan atlet. Ketua Pansus Kholik Nugroho Aji menjelaskan, peninjauan ini dilakukan untuk menyusun daftar inventaris masalah yang nantinya akan dibahas dalam pasal-pasal raperda keolahragaan. Memberikan semangat untuk akses masyarakat untuk dipermudah. Sekali lagi masyarakat kan, aspirasi yang disampaikan kami itu rata-rata mereka merasa dipersulit, merasa dipersulit ya mungkin dengan mahalnya sewa dan segala macam, mungkin juga dengan keterbatasan lapangan ataupun tempat untuk berolahraga itu masih terbatas. Karena di Kota Yogyakarta kan keterbatasan lahan ya, yang paling pasti itu mempermudah akses masyarakat untuk berolahraga. Agung, RBTV. Kita beralih ke Kabupaten Sleman, saudara. Selama 3 minggu dari akhir bulan Juli hingga pertengahan Agustus tahun 2025 ini, Polresta Sleman bersama dengan jajaran mengungkap 13 kasus pencurian kendaraan bermotor dan juga menangkap 12 tersangka. Yang menarik, dari sejumlah pelaku muncul sindikat yang berasal dari Subang, Jawa Barat. Polresta Sleman beserta dengan jajaran menangkap 12 tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Mereka ini banyak menyatroni tempat-tempat kos mahasiswa yang biasanya memarkir sepeda motornya tanpa memperhatikan keamanan kendaraan. Dari 12 tersangka, 8 orang diantaranya berasal dari Subang, Jawa Barat. Sindikat Subang ini beberapa orang diantaranya terlibat pencurian sepeda motor di beberapa TKP sekaligus. Polisi juga menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berasal dari Jawa Barat yang bukan dari Subang, antara lain dari Cirebon dan juga Indramayu. Tersangka lain yang mengaku berasal dari Gunung Kidul, Sleman, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan juga Surakarta. Berbeda dengan pelaku yang lainnya, pelaku asal Subang datang dari daerah asalnya dengan menggunakan mobil dan juga kemudian sampai di Sleman mereka menyewa sepeda motor. Uniknya, setelah berhasil mencuri, sepeda motor sewaan tersebut tetap dikembalikan ke tempat penyewanya. Uniknya lagi, ini yang melakukan pencurian sepeda motor. Sepeda motor yang dirental itu tetap dikembalikan, tidak dibawa kabur juga. Jadi ini memang spesialis pencurian, bukan penggelapan. Tapi untuk kelompoknya ini dari luar DIY, dari Jawa Barat, dari rata-rata dari Subang. Para pelaku ini kebanyakan beraksi pada dini hari. Hingga saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini. Widi, RBTV.
Kita beralih ke informasi yang lainnya, unit reskrim Polsek Imogiri berhasil membekuk tersangka pencurian beras di sebuah toko kelontong di wilayah Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Ya, pelaku berinisial AW, warga Semanu, Gunung Kidul, mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan finansial. Pelaku pencurian beras AW warga Semanu, Gunung Kidul mengaku menyesal atas perbuatannya. Hasil curian berupa 1 karung beras langsung dijual kepada pedagang di pasar. Dia mengatakan memilih mencuri sembako karena hal tersebut yang pertama kali terlintas di pikirannya. Kondisi tersebut diperparah karena ia sedang tidak memiliki pekerjaan. Kejadian bermula saat korban, seorang pria berusia 67 tahun sedang menjaga tokonya. Pelaku datang dengan dalih hendak membeli beras ketan. Korban menjelaskan bahwa beras ketan tidak tersedia, lalu menyarankan pelaku mencari di warung sebelah. Setelah itu korban masuk ke rumah. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk kembali ke toko dan juga mengambil 1 karung beras. Aksi pencurian baru diketahui setelah korban mendapati beras di tokonya hilang. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku diketahui sebagai pria berpawaian gempal, bertato di tangan, mengenakan kaos merah, celana krem, dan juga mengendarai sepeda motor Suzuki FU hitam. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp450.000 atau setara dengan 30 kg beras. Polisi mengungkap bahwa AW sebelumnya juga pernah terlibat kasus pencurian beras di wilayah Parangkusumo, Kretek, Bantul, dan juga kerap tidak pulang ke rumah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dan informasi dari rekan-rekan juga, dari warga juga, dia tinggal di Cempuri, Parangkusumo, pantai selatan. Kemudian anggota kami mengikuti sampai dengan wilayah Kasihan, wilayah Kasihan. Delhi, RBTV. Saudara, masih banyak informasi yang akan kami berikan kepada Anda, tetap di Kabar Jogja, RBTV. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amikom University because I think it's the first university of this type. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Obrolan Pagi. Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Obrolan Pagi hari ini. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan luar biasa ya. Bahagia rasanya saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan di Obrolan Pagi. Membahas yang seru bersama bintang tamu pilihan. Ditemani host yang fasih akan menyajikan tayangan yang inspiratif dan informatif. Obrolan Pagi hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 hanya di RBTV. Semua ada di sini. Saksikan dialog eksklusif tentang koleksi arsip langka. Cerita sejarah menarik yang menghidupkan masa lalu. Jangan lewatkan program Arsip Menyapa. Setiap hari Senin pukul 10 pagi hanya di RBTV. Hai Casheners, Staycation kini hadir kembali untuk menemani aktivitas Casheners di rumah. Pastinya dengan suasana dan konsep yang baru. Ayo Pram, buruan. Oke, bentar, Cak. Staycation kali ini juga akan menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif dan juga edukatif. Staycation kali ini nggak hanya ngobrol dan bincang-bincang seru aja, tapi kita bakal seru-seruan bareng bintang tamu. Pastinya dengan konsep yang baru dan juga lebih seru loh. Manusia dari lahir sampai meninggal itu mengikuti Belajar aksara Jawa juga ada. Bunga anggrek ini katanya nanti mati. Itu mitos atau fakta, Mas? Bareng aku Caca Dan aku Pram. Nantikan Talkation setiap hari Selasa jam 9.30 hanya di RBTV. Staycation, Talking Education for Action.
Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar Jogja bersama saya Wana Gastia. Saudara, harga daging ayam di Pasar Beringharjo, Yogyakarta terpantau stabil dalam beberapa waktu terakhir. Ya, para pedagang menyebutkan kondisi ini terjadi sejak bulan Muharram yang lalu dengan harga jual di kisaran Rp32.000 per kilogramnya. Aktivitas jual beli di Pasar Beringharjo, Yogyakarta terlihat ramai seperti biasanya. Namun ada satu hal yang menjadi sorotan, yakni harga komoditas utama daging ayam. Setelah sempat mengalami fluktuasi, harga daging ayam kini menunjukkan stabilitas. Harga daging ayam potong berada di kisaran Rp32.000 hingga Rp32.500 per kilogramnya. Harga ini relatif stabil jika dibandingkan dengan beberapa minggu lalu sebelum bulan Muharram, sementara stoknya pun terpantau aman. Ini posisi harga stabil itu udah 1 bulan lebih. Terus tahun-tahun sebelumnya biasanya gimana Pak? Ya, belum bisa diprediksi. Biasanya kalau bisa diprediksi itu kalau di bulan-bulan puasa itu Dengan harga yang stabil, pedagang dan juga pembeli berharap kondisi ini dapat bertahan setidaknya hingga menjelang akhir tahun. Agung, RBTV. Dari kota Yogyakarta kita beralih ke Kabupaten Kulon Progo. Saudara, panen raya masa tanam kedua di Kabupaten Kulon Progo mencatatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan musim tanam yang sebelumnya. Ya, peningkatan ini membuat Kulon Progo kembali membukukan surplus gabah kering panen. Panen dilakukan di Bulak Bantar Kulon, Kelurahan Bangun Cipto, Kapanewon Sentolo oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kulon Progo. Hasil panen di Bulak Bantar Kulon seluas sekitar 14 hektar, mencapai rata-rata ubinan 7,2 ton per hektar GKP. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata panen musim tanam kedua di Kulon Progo yang berkisar 6 sampai dengan 6,5 ton per hektarnya. Kepala Dinas Pertanian dan juga Pangan Kabupaten Kulon Progo, Derajat Purbadi menyebutkan total luas lahan padi di Kulon Progo pada MT2 mencapai 10.000 hektar dengan rata-rata hasil 6 ton per hektar dan total produksi padi mencapai lebih dari 60.000 ton GKP meningkat dibandingkan MT1 pada tahun ini. Untuk kelompok tani yang ada di Bantar Kulon ini ada 14 hektar. Terus produktivitasnya ini 7,2 ton. Meningkat, kalau rata-rata kan kita 6 kemudian sampai 6,5 gitu. Ini kan sudah lumayan meningkat. Panenan di MT2 ini cukup bagus. Biasanya panenan di MT2 ini lebih bagus daripada MT1. Dan rata-rata biasanya kalau MT2 itu banyak digunakan untuk konsumsi sendiri. Jadi nanti kalau baru sisa, ini nanti baru dijual. Surplus yang dicatat Kabupaten Kulon Progo pada MT2 tahun 2025 mencapai 40.000 ton GKP. Pemerintah memastikan Perum Bulog siap menggarap gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogramnya. Meski demikian, petani tetap diperbolehkan menjual kepada pedagang luar Bulog yang berani membeli hingga Rp7.000 per kilogramnya. Bagas, RBTV. Kita beralih ke informasi yang lainnya. Saudara, Masjid Al-Kausar Bintaran Kulon Sri Mulyo Piungan Bantul Yogyakarta memiliki cara tersendiri untuk mengentaskan jemaahnya yang masih menganggur. Ya, caranya dengan membuatkan badan amal usaha pembuatan minuman rempah instan. Pengurus Masjid Al-Kautsar Iki Tabah menceritakan awal mula ide usaha minuman rempah instan yang kini dikelola oleh jamaah masjid. Awalnya masjid menyediakan lahan untuk berjualan kuliner, namun tidak semua jamaah memiliki usaha sehingga fasilitas tersebut belum termanfaatkan secara optimal. 4 bulan yang lalu, tepatnya saat bulan Ramadan, jamaah berkumpul setelah salat tarawih. Dari pertemuan tersebut tercetus ide membuat badan amal usaha berupa produksi minuman rempah instan. Melalui kesepakatan bersama dan juga penggalangan dana, terkumpul modal sebesar 10 juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk mengajari jamaah yang menganggur memproduksi minuman rempah instan tersebut. Seiring waktu berjalan, produksi berkembang dari jahe rempah instan hingga aneka jamu. Tabah menjelaskan, pemilihan minuman rempah sebagai produk utama didasarkan pada budaya masyarakat Jawa yang lekat dengan minuman tradisional khususnya perjamuan. Hal tersebut dinilai sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Bahan baku yang digunakan merupakan rempah premium seperti jahe merah,
abata sauda, kencur, kunyit, lada hitam, cengkeh, kumis kucing, serai, begagang, dan juga gula tebu murni. Proses pembuatannya pun diawali dengan memotong bahan tanpa mengupas, kemudian dicuci dan juga diendapkan. Setelah itu bahan di blender diendapkan kembali untuk memisahkan ampas lalu diambil sarinya. Produk ini kini telah menjadi salah satu sumber pemberdayaan ekonomi bagi jamaah Masjid Al-Kautsar, sekaligus upaya melestarikan minuman tradisional Nusantara. Jahe rempah kami merupakan jahe yang sudah instan siap diminum oleh masyarakat dan tentunya ditambahi dengan sinergi 7 herbal bahan warisan Nusantara. Alhamdulillah cukup diterima masyarakat. Kami bangun produk ini dengan semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab agar bisa menjadi produk minuman yang enak sekaligus sehat dan nyaman dikonsumsi untuk masyarakat. Termasuk kami menggandeng masjid-masjid di Yogyakarta dan di luar Yogyakarta untuk menjadi salah satu jaringan dari pemasaran kami. Alhamdulillah. Deli, RBTV. Saudara, lomba unik digelar di salah satu dusun di Pengasih, Kabupaten Kulon Progo untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ya, lomba unik tersebut yakni lomba membuat ketupat dan juga lomba membuat penjor yang kini jarang ditemui. Puluhan warga baik tua maupun muda nampak antusias mengikuti perlombaan yang dilaksanakan oleh pemuda setempat di area Balai Padukuhan Kopat, Kelurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo. Acara tersebut adalah dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Uniknya, tidak seperti lomba 17 pada umumnya, pemuda setempat justru menggelar lomba membuat ketupat dan juga membuat penjor atau dekorasi janur pesta perayaan. Duku Kopat Dwi Nandanu menjelaskan pemilihan lomba bukan tanpa alasan. Nama Desa Kopat menjadi intisari dari pemilihan lomba membuat ketupat lantaran dalam bahasa Indonesia, kopat berarti ketupat. Sementara itu membuat penjor dipilih sebagai lomba lantaran memiliki nilai kebudayaan yang mesti dilestarikan. Lomba penjor dan lomba membuat ketupat. Lomba penjor dan membuat ketupat itu kita sinkronkan dengan tema kegiatan di Padukuhan Kopat ini yang mengusung tema mengangkat identitas lokal. Mungkin yang pertama terkait lomba pembuatan penjor, karena di wilayah ini jika ada warga yang memiliki hajat misalkan pernikahan, biasanya mereka membuat penjor untuk memberi tanda di pintu-pintu masuk atau jalan-jalan menuju tempat acara pernikahan. Turut hadir pula Wakil Bupati Kulon Progo sekaligus menjadi juri dalam lomba ini, Ambar Purwoko, yang mendukung kegiatan serupa. Pasalnya dalam lomba ini terdapat budaya yang berlambang kebahagiaan tersebut kembali dilestarikan bahkan dilombakan untuk mengisi kegiatan 17 Agustusan. Ya, mulai menghilang. Sebenarnya hal ini adalah wujud, kalau kita ngomong adalah wujud rasa syukur lah pada sesuatu orang kalau melakukan apapun pada zaman dulu. Kalau kita melihat adat istiadat dan budaya bahwa apa itu bisa dikatakan penjor itu adalah lambang untuk bahagia, Mas. Untuk lomba penjor di tempat ini diikuti oleh 9 kelompok perwakilan masing-masing rukun tetangga. Peserta diberi waktu 3 jam untuk membuat penjor mulai dari bahan hingga bisa membius mata dengan keindahan motifnya. Rencananya, kegiatan ini akan dilaksanakan rutin di setiap tahunnya. Selain untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini diharapkan menjadi upaya untuk menguatkan akar kebudayaan lokal. Bagas, RBTV. Saudara, kami akan segera kembali dengan informasi yang lainnya. Tetap di Kabar Jogja, RBTV. People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Klinik RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Klinik RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV Asli Jogja. Startup, make it happen!
ya di Jajan Koi, jajanin aja. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli Jogja. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar Jogja bersama saya Iwan Agastia. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Kulon Progo. Saudara, ratusan peserta dari berbagai wilayah di Kapanewon Wates Kulon Progo unjuk kebolehan dalam lomba pawai untuk memeriahkan suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Ya, salah satu peserta Padukuhan Bendungan Lor mengusung tema Garuda Nusantara dengan maskot yang atraktif. Sebanyak 100 warga terlibat dalam penampilan keragaman Indonesia melalui kostum, gerak, dan juga formasi yang memukau. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan pawai ini sudah terasa sejak sehari sebelumnya dengan banyak warga menunggu di sepanjang rute untuk melihat atraksi yang disiapkan oleh peserta. Pawai diikuti oleh puluhan kontingen yang terdiri dari siswa SD hingga SMA, serta perwakilan padukuhan setempat. Irama drum band yang membangkitkan semangat berpadu dengan tarian tradisional membuat suasana di Jalan Protokol Wates kembali menjadi hidup. Dukuh Bendungan Lor Putra Dwi Agus Purnomo menjelaskan tema Garuda Nusantara dipilih karena melambangkan persatuan dan juga kesatuan bangsa sebagaimana tercermin dari partisipasi warga. Dalam pawai tersebut juga ditampilkan pertunjukan seni kolosal yang menjadi daya tarik tersendiri. Bendungan Lor ini menampilkan dengan maskot Garuda Nusantara, yaitu Garuda merupakan lambang sebuah negara Indonesia di mana dengan logo Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menjaga persatuan di mana kita menyatukan warga Padukuhan Bendungan Lor ini agar selalu kompak dan selalu bersinergitas dalam menjunjung persatuan dan kesatuan. Mengalahkan berapa orang? Ini lebih dari 120 orang. Sementara itu, salah satu penyelenggara, Sungbodo, menyebutkan jarak tempuh pawai mencapai 3 km dimulai dari Stadion Cangkring. Dan ia berharap kegiatan ini mampu membangkitkan semangat warga untuk terus memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Harapannya untuk pada kegiatan memeriahkan hari ulang tahun RI yang ke-80 ini lebih semangat dan kedepannya nanti akan lebih meriah lagi atau pesertanya lebih banyak lagi. Bagas, RBTV. Saudara, baik tua maupun muda, puluhan ibu-ibu di Dusun Kaligintung Kidul, Temon, Kulon Progo ikut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai lomba. Ya, selain untuk memupuk rasa cinta kepada tanah air, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan pola hidup sehat. Dengan mengenakan seragam bercorak merah putih, kelompok senam Prolanis asal Kaligintung Kidul mengikuti lomba 17 Agustusan di kampung mereka. Acara ini mendapatkan dukungan dari Puskesmas Temon. Berbagai perlombaan seperti balap karung, joget balon, balap tampah hingga balap bakiak diikuti dengan penuh semangat oleh peserta dari kalangan muda hingga lanjut usia. Keseruan pun terjadi saat jumlah peserta terjatuh atau secara tidak sengaja melanggar peraturan lomba sehingga harus didiskualifikasi. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kemeriahan suasana. Mudah-mudahan ibu-ibu Prolanis supaya semangat, mudah-mudahan di Kaligintung juga senam kesehatan semakin keremboko, Mas. Nanti ada
nyinggit tampah, joget balon, juga engklek Mas, lari sarung Mas. Ya supaya bisa semangat ibu-ibu dan meriahkan kemerdekaan 17 Agustus yang ke-80 Mas. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberi kesehatan panjang umur yang barokah. Kepala Puskesmas Temon Setiaji Wibowo menjelaskan selain mempererat rasa nasionalisme, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong warga, khususnya lansia dan juga penderita penyakit kronis untuk menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga dan juga aktivitas fisik rutin di setiap harinya. Menurutnya, aktivitas seperti ini bermanfaat untuk mengurangi stres, meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot dan juga tulang, menjaga fungsi kognitif, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Saya kira ini mendukung terutama untuk kesehatan masyarakat ya, terutama untuk penyandang penyakit kronis pada khususnya, tapi pada umumnya nanti masyarakat juga bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi jelas ini sangat penting karena ini nanti secara umum ini meskipun bukan penyandang penyakit kronis, tapi untuk masyarakat umum yang sehat pun harus menggalakkan kegiatan aktivitas fisik dan berolahraga secara rutin. Setiaji juga berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin dan juga meluas ke berbagai wilayah di Kabupaten Kulon Progo sehingga semakin mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Bagas, RBTV. Saudara, berbagai cara unik dapat menjadi pilihan untuk merayakan ulang tahun ke-80 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya di Wonogiri, Jawa Tengah, saudara, warga menggelar karnaval kambing. Karnaval orang mungkin sudah biasa, kucing atau anjing juga biasa. Namun kalau karnaval kambing, baru di kawasan wisata Lembah Perengpio, Blimbing, Pundosari, Manyaran, Wonogiri. Ya, sebanyak 15 orang peserta membawa kambing-kambing peliharaan mereka yang didandani dengan baju dan juga aksesoris yang unik. Lucunya, pemiliknya pun berbusana unik, sehingga menggelitik tawa warga maupun penonton. Kambing-kambing tersebut dituntun berjalan layaknya sebuah karnaval. Kegiatan ini adalah dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Pengagas karnaval ini mengungkapkan bahwa ide ini muncul untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Rencananya karnaval ini akan menjadi agenda tahunan di Lembah Perengpio. Untuk menyemarakkan saja supaya meriah dan unik, jadi kita adakan festival kambing hias. Ternyata pesertanya serius dengan membawa kambing yang besar-besar, bahkan kambing kelas lomba ini saya kira. Ada beberapa yang besar dengan dihias yang unik juga. Jadi melibatkan warga dan masyarakat sekitar sehingga banyak penonton yang juga terhibur dan antusias. Dalam karnaval ini dipilih peserta terbaik yang mendapatkan hadiah berupa uang tunai Rp500.000 untuk juara 1, Rp300 untuk juara 2 dan juga seluruh peserta mendapatkan hadiah hadir sebesar Rp100.000. Rizky Budi Pratama, RBTV. Baru pertama kali